Shalom saudara sekalian, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh kembali memulai bersama dengan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama, membawa kami bertumbuh, membawa kami hidup, bertanggung jawab, dan semakin dewasa di dalam iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki Amsal pasal 12 dan saya akan mengajak kita melihat ayatnya yang kelima. Amsal pasal 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Sekalian, saya percaya kita seringkali mendengar di tengah dunia yang cemar ini berita akan kejahatan, dan salah satunya adalah penipuan. Ya, sekalian, kasus penipuan ini seringkali terjadi, dari penipuan yang halus sampai yang terang-terangan, yang menimbulkan kerugian kecil sampai yang besar, bahkan bisa merusak atau menghancurkan kehidupan seseorang atau kelompok orang. Nah, sekalian, ketika kita membahas mengenai memperdaya, ini sama dengan menipu, tipu, bohong, muslihat, ataupun bisa digabungkan menjadi tipu daya atau tipu muslihat. Nah, penulis Amsal yang banyak memberi nasihat bagaimana seorang dapat berlaku bijak dan benar, menekankan secara jelas bahwa tujuan orang fasik adalah memperdaya atau menipu. Mengapa penulis Amsal menulis akan hal ini? Sekalian, penulis Amsal di pasal 12 ini beberapa kali membandingkan mengenai dua hal, yaitu benar dan fasik. Sebagai penulis sastra hikmat, ia ingin agar pembaca menerima surat ini dapat hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Allah dan memahami bahaya kefasikan. Karena itu dia membuat kontras antara rancangan orang benar yang adil dengan tujuan orang fasik yang memperdaya, menipu, atau membohongi. Nah, rancangan atau rencana orang benar bertujuan baik, yaitu keadilan. Suatu kondisi kebenaran secara moral mengenai suatu hal dan mendatangkan berkat bagi sesamanya. Hal ini berbeda dengan orang fasik yang memiliki tujuan untuk menipu atau berbohong dan akhirnya merugikan atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Prosesnya sama, merancang atau berencana, tetapi tujuan dan hasilnya berbeda. Nah, proses merancang atau membuat rencana dilakukan di dalam hati seseorang. Jika hati orang itu dikuasai kebenaran dan kejujuran, maka hasilnya adalah hal yang benar dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Masalahnya adalah bila hati seseorang diisi dan dikuasai oleh kefasikan, maka hasilnya adalah kecurangan dan tipu daya. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengatasi hal ini? Yang pertama, kita harus mengevaluasi hati kita. Allah sudah menebus kita dari kecemaran melalui karya salib Kristus. Anugerahnya dinyatakan bagi setiap kita, memurnikan kehidupan kita. Dan tentunya Allah ingin agar kita membuang segala hal yang tidak benar, berdampak pada pikiran dan perbuatan kita yang tidak memuliakannya. Hati kita sudah dimurnikan, oleh sebab itu hiduplah menjaga diri kita dari kecemaran. Dan mintalah kepada Tuhan untuk diberikan kepekaan, untuk bisa membedakan hal yang cemar dan yang tidak. Yang kedua, mari isi hati kita dengan yang benar, yang positif dan membangun. Bacalah firman Tuhan setiap hari, agar itu memberikan transformasi di dalam hati dan hidup kita. Sehingga dengan hati yang dibaharui, dari dalam akan memancar kehidupan.
Tidak perlu lagi pakai make up, tidak perlu lagi pakai topeng. Karena di dalam itu semua ada kebohongan atau tipu daya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kejujuran, integritas, dan keadilan. Ketiga, terus bangun kedekatan dengan Allah, sehingga hidup kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Perjalanan hidup akan terus membawa kita menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan mungkin kita bisa jatuh. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, ketika dia jatuh, dia akan segera bangkit. Karena uluran tangan Tuhan untuknya. Dan juga kita tentunya takut untuk mengecewakan Tuhan. Karena itu, biarlah Allah yang sudah berkarya menolong kita, kita respon dengan hidup yang benar, hidup yang mendatangkan keadilan dan berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hidup di dalam kehidupan yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan keadilan, kebenaran, dan kemurahan Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.